Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiratul Husniyah dengan NIM 2410310012. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, angkatan 2024 kelas B. Hari ini saya akan memaparkan analisis saya tentang kasus guru memberikan perlakuan berbeda kepada siswa favorit untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah etika profesi. Oke, slide selanjutnya kita akan membahas apa itu etika dan apa itu moral. Nah, etika adalah adat atau kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut Suharwadi Kalubis tahun 1994 mengatakan bahwa etika lebih condong ke arah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat dan atau kebiasaan dari seluruh tingkah laku manusia. Selanjutnya, apa itu moral? Nah, moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya, apa sih pentingnya etika dalam profesi guru? Etika dalam profesi guru itu sangat penting karena berfungsi sebagai pengikat moral yang mendorong profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab sosial. Baik teman-teman, memasuki slide selanjutnya kita akan menganalisis kasus menggunakan teori deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Yang pertama kita akan menggunakan teori deontologi. Sebelum itu kita akan mengenal dulu apa itu teori deontologi. Nah, teori deontologi adalah pendekatan etika yang menekankan kewajiban moral, aturan, dan hak intrinsik. Nah, dari kasus tersebut, menurut teori deontologi, tindakan guru ini jelas tidak etis. Karena yang pertama yaitu pelanggaran aturan universal. Nah, ini akan menghancurkan sistem pendidikan, terutama di kelas, akan menjadi kacau. Siswa kehilangan motivasi dan keadilan akan hilang. Yang kedua yaitu pelanggaran menghormati orang. Nah, pada kasus ini, siswa lain akan merasa direndahkan sebagai objek diskriminasi. Hak mereka atas perlakuan. Nah, perlakuan setara setiap siswa mempunyai hak yang melekat atas keadilan yang tidak boleh dikorbankan demi preferensi subjektif. Dan yang ketiga adalah pelanggaran kewajiban profesi. Nah, guru itu mempunyai kewajiban deontologis dari kode etik. Misalnya Undang-Undang Guru di Indonesia atau Guru UNESCO. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis kasus menggunakan teori utilitarianisme. Sebelum itu kita akan mengenal teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme adalah teori etika konsekuensi yang menyatakan bahwa tindakan diukur benar atau salah berdasarkan konsekuensinya, khususnya kemampuan menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan terbesar bagi jumlah terbesar orang. Nah, tindakan guru tersebut itu kemungkinan besar tidak bermanfaat karena di atas penderitaan siswa lain itu ada kesenangan siswa favorit dan guru. Nah, untuk jangka pendeknya itu siswa favorit itu akan merasa bahagia. Nah, untuk siswa lain yang tidak favorit, dia akan merasakan stres. Maka akan terjadinya bullying. Yang kedua yaitu untuk jangka panjangnya, yaitu bagi sekolah itu jadi tidak kompetitif dan guru akan kehilangan kredibilitasnya. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis menggunakan teori etika kebajikan. Nah,
Teori etika kebajikan adalah teori etika yang menekankan pengembangan karakter baik dan kebiasaan moral untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan bermakna. Nah, pada kasus ini, tindakan guru itu mencerminkan kekurangannya kinerja. Nah, menunjukkan karakter buruk. Favoritisme itu bukan tindakan insidental, tapi gejala keburukan. Kebajikan yang dilanggar itu yang pertama yaitu keadilan. Nah, penerapan guru pada guru itu guru condong ke siswa yang favorit saja. Itu akan merugikan siswa lain. Yang kedua adalah kesederhanaan. Nah, guru itu tidak bisa mengendalikan preferensi pribadi dengan di sekolah. Yang ketiga adalah poronises, yaitu gagal lihat dampak jangka panjang pada siswa. Yang keempat adalah empati atau agape. Nah, kasihnya itu hanya ke siswa favorit saja, bukan ke semua siswa. Seharusnya guru itu tidak boleh melakukan yang namanya favoritisme kepada siswa. Semua siswa itu dirangkul, semua siswa itu merasakan kasih sayangnya seorang guru. Oke, pada slide selanjutnya kita akan menganalisis profesi dan profesional guru. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu profesi guru. Nah, profesi guru adalah panggilan mulia dan pekerjaan profesional yang bertanggung jawab mendidik, membimbing, dan mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, yaitu intelektual, emosional, moral, sosial. Nah, guru itu bukan sekedar memberi pengetahuan, tetapi agen perubahan yang membentuk generasi masa depan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri guru profesional. Di sini saya selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri guru profesional. Di sini saya udah memberikan 10 poin. Yang pertama yaitu selalu punya energi untuk siswanya. Yang kedua yaitu punya tujuan jelas untuk pelajarannya. Yang ketiga yaitu punya keterampilan mendisiplinkan yang efektif. Yang keempat yaitu punya keterampilan manajemen kelas yang baik. Yang kelima, bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Yang keenam yaitu punya harapan yang tinggi pada siswanya. Yang ketujuh yaitu pengetahuan tentang kurikulum. Yang kedelapan yaitu pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. Dan yang kesembilan yaitu selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik dan sistem pengajarannya. Dan yang ke-10 yaitu punya hubungan yang berkualitas dengan siswanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sikap profesional yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama yaitu integritas dan etika pribadi. Nah, seorang guru itu harus bersikap jujur dan adil. Yang kedua yaitu harus menjaga kerahasiaan. Dan yang ketiga yaitu menghindari konflik kepentingan. Yang kedua yaitu kompetensi dan pengembangan diri. Nah, seorang guru itu harus terus belajar. Kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk diterapkan kepada siswanya. Yang kedua yaitu kompeten di bidangnya. Nah, misal kita mengajar matematika, tapi kita tidak kompeten dengan bidang studi matematika itu. Jadi yang menerima pelajarannya itu kasihan, dia akan bingung gitu. Dan yang ketiga yaitu evaluasi diri. Nah, kita harus sering-sering evaluasi, kita kurangnya di mana, kita untuk cara mengajarnya itu sudah baik apa tidak, itu harus kita lakukan evaluasi. Oke, pada slide selanjutnya kita akan menganalisis kode etik seorang guru. Nah, sebelum itu
kita akan membahas apa itu kode etik profesi guru. Nah, kode etik profesi guru adalah norma atau pedoman moral dan standar perilaku profesional yang wajib dipatuhi oleh pendidik dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya itu untuk menjaga integritas, martabat, serta memastikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, beretika, dan bertanggung jawab. Nah, fungsinya itu untuk apa kode etik itu? Nah, fungsinya itu untuk menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik, wali murid, sekolah, dan rekan profesi, dan pemerintah berdasarkan nilai agama, pendidikan sosial, etika, dan kemanusiaan. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk pelanggaran etika pada kasus guru selalu memfavoritkan siswa yang lain gitu. Yang pertama, pelanggaran ini tuh melanggar prinsip dasar etika pengajar. Yang pertama yaitu keadilan dan kesetaraan. Melanggar pada pasal 3 Kode Etik Guru Indonesia yang menyatakan guru itu harus adil dan tidak memihak dalam memperlakukan siswa. Nah, ketika terjadi kasus tersebut, maka dampaknya itu akan menimbulkan ketidakadilan dan motivasi siswa untuk belajar itu akan menurun. Yang kedua yaitu integritas profesional. Nah, itu bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kode etik profesi guru. Dampaknya itu akan merusak kredibilitas guru dan institusi sekolah. Dan yang terakhir yaitu pelanggaran kewajiban fidusia terhadap semua siswa. Nah, itu melanggar pasal 1 Kode Etik Guru Indonesia yang mewajibkan guru mengutamakan kewajiban siswa. Nah, dampaknya apa saat melakukan kasus itu? Nah, dampaknya itu siswa non favorit akan mengalami demotivasi, rendah diri, atau bahkan prestasinya akan menurun. Nah, sikap profesional yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru yaitu yang pertama, yaitu menerapkan keadilan dan kesetaraan dalam setiap interaksi. Nah, perlakukan semua siswa itu sama, tidak ada yang favorit, tidak ada yang anak emaskan gitu, tanpa memandang latar belakang, prestasi sebelumnya atau hubungan pribadi. Yang kedua yaitu menjaga objektivitas dan transparansi. Hindari bias pribadi dengan refleksi diri rutin dan dokumentasi keputusan. Dan yang ketiga yaitu membangun lingkungan inklusif dan mendukung semua siswa. Nah, seorang guru itu harus fokus pada kebutuhan individu setiap siswa, termasuk yang berprestasi rendah, untuk memastikan tidak adanya terpinggirkan salah satu siswanya. Oke, pada slide selanjutnya kita akan menganalisis tanggung jawab sosial seorang guru. Nah, tanggung jawab sosial seorang guru saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu tanggung jawab terhadap siswa dan tanggung jawab sekolah dan masyarakat. Yang pertama kita akan membahas tanggung jawab terhadap siswa. Seorang guru itu harus tanggung jawab kepada siswa, yaitu tanggung jawab akademik dan pembelajaran. Yang kedua yaitu tanggung jawab moral dan karakter building. Yang ketiga yaitu tanggung jawab keselamatan dan kesehatan. Yang keempat, tanggung jawab inklusivitas dan anti diskriminasi. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab profesional dan akuntabilitas. Selanjutnya yaitu tanggung jawab
terhadap sekolah dan masyarakat. Nah, seorang guru tanggung jawab kepada sekolah yaitu harus menjaga profesionalisme, kolaborasi, dan kontribusi pada visi misi sekolah untuk mencapai mutu pendidikan. Selanjutnya itu tanggung jawab kepada masyarakat, yaitu seorang guru harus berkontribusi pada pembangunan sosial budaya dan ekonomi melalui pendidikan non-formal dan teladan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak tindakan guru ketika guru itu melakukan kasus tersebut gitu ya. Nah, tindakan guru itu memiliki dampak berantai terhadap lingkungan pendidikan yang mencangkup siswa, sekolah, orang tua, masyarakat, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dampak ini bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Nah, jika dampak ini bersifat positif, itu untuk motivasi tinggi bagi siswa itu, dampak positif tanggung jawab seorang guru itu, yang pertama bagi siswa itu motivasinya akan tinggi. Bagi sekolah akreditasi unggul, dan bagi masyarakat orang tua itu kepercayaannya akan meningkat. Nah, dampak negatifnya itu bagi siswa akan bullyingnya akan terjadi, akan naik gitu ya. Selanjutnya bagi sekolah itu akan menimbulkan konflik internal. Dan bagi masyarakat itu akan menimbulkan ketidakpercayaan sistem pendidikan bagi sekolah tersebut gitu. Oke, pada slide selanjutnya kita akan menganalisis dilema etika guru. Bentuk dilema yang terjadi ketika guru melakukan tindakan tersebut, yaitu guru memberikan perlakuan lebih kepada siswa favorit, seperti lebih sering memberi perhatian, pujian, atau kesempatan. Hal ini menjadi dilema etika karena guru itu harus bersikap adil kepada semua siswa. Jika terjadi terus-menerus, siswa lain dapat merasa iri dan menganggap guru itu tidak adil. Nah, seharusnya pilihan yang harus dimiliki guru yaitu yang pertama, yaitu tetap memberikan perlakuan khusus kepada siswa. Oke, selanjutnya pilihan yang dimiliki guru ketika melakukan kasus tersebut. Yang pertama yaitu tetap memberikan perlakuan khusus kepada siswa favorit karena dianggap lebih aktif atau berprestasi, atau bersikap profesional dan adil dengan memberikan perhatian, kesempatan, dan penilaian yang sama kepada seluruh siswa. Dan menurut saya dari kasus tersebut, keputusan terbaiknya itu guru sebaiknya itu harus bersikap profesional dan adil kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan, karena setiap siswa itu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, kesempatan, dan penilaian yang adil. Sikap adil dapat menciptakan suasana belajar itu menjadi nyaman serta meningkatkan kepercayaan siswa kepada seorang guru. Oke, slide selanjutnya itu terdapat kesimpulan dari pembahasan kita mulai awal sampai akhir, yaitu guru harus mempunyai HM. Oke, pada kesimpulan pemaparan materi. Oke, pada kesimpulan analisis kita kali ini, yaitu guru harus mampu bersikap profesional dan adil kepada seluruh siswa. Memberikan perlakuan berbeda kepada siswa favorit dapat menimbulkan rasa iri dan ketidakadilan di kelas. Oleh karena itu, guru perlu memberikan perhatian, kesempatan, dan penilaian yang sama agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan positif bagi semua siswa. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan saya dan ada kurangnya dalam menyampaikan materi pada kasus ini.
Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.